Perkenalkan, nama saya Debbie Putri Yudesti dengan NIM 1915040030. Di sini saya akan menjelaskan 3 alat tes, yaitu tes Wechsler, IST, dan PM. Yang pertama, tes Wechsler. Tes intelijensi yang pertama disusun oleh David Wechsler pada tahun 1939 dan diberi nama Wechsler Belief Intelligence Scale atau WBIS, yang dikembangkan untuk dipergunakan pada pasien-pasien klinis di Rumah Sakit Negara New York, dan direvisi pada tahun 1965 dengan nama Wechsler Acute Intelligence Scale atau WISC, yang semula diperuntukkan untuk orang dewasa, diperluas saja dari tes intelijensi untuk anak-anak, dan dengan menambah soal yang sejenis yang lebih sukar untuk anak-anak. Wechsler mengembangkan sejenis tes yang diberi nama Wechsler Intelligence Scale for Children atau WISC pada tahun 1949. Dan tes Wechsler ini terdiri atas 2 bentuk, yaitu bentuk verbal dan dijawab dengan menggunakan bahasa tulis dan lisan. Dan tes perbuatan berisi tugas yang harus dikerjakan seperti menyusun balok, menyusun gunting, kertas, dan lain-lain. Adapun jenis-jenis dari tes Wechsler itu adalah yang pertama, The Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence Street Edition atau WPPS 3. Tahun 1967, Wechsler mempublikasikan skala untuk anak 4-6 tahun, WPPS, dalam versi yang telah direvisi. WPPS 3 sekarang dapat digunakan untuk anak usia 2 tahun 6 bulan dan memiliki serangkaian subtes khusus untuk anak usia 2 hingga 3 tahun 11 bulan yang merupakan anak usia persekolahan. Yang kedua, tes Wechsler Intelligence Scale for Children's Revisit atau WISCR dan 4th Edition atau WISC 4. Revisi skala WISC yang dinamai WISCR diterbitkan pada tahun 1974 dan dimaksudkan untuk mengukur intelijensi anak-anak usia 6-16 tahun. WISCR terdiri atas 12 subtes yang 2 diantaranya digunakan hanya sebagai persediaan apabila diperlakukan pengganti subtes. Kedua belas subtes tersebut dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu skala verbal dan skala performance sebagai berikut. Yang pertama, pada tes verbal yang terdiri dari informasi, pemahaman, hitungan, similaritas, kosakata, digital speed. Yang kedua, tes performance seperti feature completion, susunan gambar, balok desain, object assembly, coding, mazes. Mengenal administrasi umum tes WISC, ada beberapa petunjuk penting yang harus diperhatikan oleh tester dan testi sebelum tes dilaksanakan, antara lain yang pertama, untuk tes WISC yang berperan aktif dalam menulis jawaban pada lembar jawaban. Testi juga tidak diperkenankan mencoret-coret lembar jawaban. Yang kedua, setiap subtes persoalan yang akan disajikan didahului oleh petunjuk-petunjuk dan perintah yang berbeda dari tester. Yang ketiga, tester harus benar-benar memperhatikan batas waktu untuk melakukan penilaian. Yang keempat, setiap subtes mempunyai batas waktu tertentu. Masalah-masalah yang dihadapi dalam pengambilan tes WISC yaitu yang pertama, kita tidak tahu seberapa banyak intelijensi kita dari pembawaan dan berapa banyak yang berasal dari pengaruh lingkungan. Yang kedua, apakah kita telah benar-benar mengukur apa yang sebenarnya kita harapkan untuk diukur. Yang ketiga, banyak melibatkan asumsi yang menimbulkan masalah interpretasi yang serius. Yang keempat, tes intelijensi tidak bisa digunakan untuk mengukur intelijensi secara penuh. Tiap tes itu hanya mengukur kecakapan yang mampu disusun dan diketahui.
Kelebihan dan kelemahan pengambilan tes WISE. Yang pertama, kelebihan tes WISE dapat digunakan untuk pemeriksaan klinis, mengetahui fungsi kognitif individu, mulai pola respon-respon untuk setiap subtes, membantu dalam penilaian variabel-variabel kepribadian melalui cara berinteraksi dengan tester dan gaya bahasa dalam merespon tiap subtes. Kelemahan tes WISE yaitu norma yang tidak visibel untuk kelompok minoritas atau dari sastra ekonomi bawah. Kemungkinan subjektivitas scoring pada item-item pemahaman, persamaan, dan pembendaharaan kata. Terbatas ruang lingkupnya hanya pada yang bisa diukur dan tidak menilai faktor penting seperti kebutuhan untuk berprestasi, motivasi, keberhasilan dalam berhubungan dengan orang lain atau berkreativitas. Informasi tentang validitasnya tidak memadai, tidak bebas budaya. Kedua, tes EPM. Tes EPM disusun pertama kali pada tahun 1943. Revisi dilakukan pada tahun 1947 dan 1962. Bentuk tes EPM terdiri atas dua set dan bentuknya nonverbal. Set pertama disajikan dalam buku tes. Set pertama berisi 12 butir soal tes. Set kedua berisi 36 butir soal tes dalam buku soal tes kedua. Aspek-aspek yang diukur tes EPM dimaksudkan untuk mengungkapkan kemampuan efisiensi intelektual. Tes EPM ini sesungguhnya untuk membedakan secara jelas antara individu-individu yang berkemampuan intelektual lebih dari normal bahkan yang berkemampuan intelektual superior. Sajian tes EPM dapat disajikan secara individual maupun secara klasikal. Dalam hal penyajian secara klasikal, harap diperhatikan jumlah testi yang ditandai oleh seseorang tester. Waktu penyajian total waktu 50 menit. Untuk pemberian petunjuk, pengisian lembar jawaban 5 menit. Untuk set pertama EPM, waktu tes 5 menit. Untuk set kedua EPM membutuhkan waktu 40 menit. Tujuannya untuk mengukur tingkat intelijensi di samping untuk tujuan analisis klinis. Cara pembagian skor. Untuk setiap butir soal tes dikerjakan benar mendapatkan nilai 1, sedangkan yang salah nilai 0. Yang ketiga, alat tes IST. Alat tes IST adalah salah satu tes psikologi yang dapat mengukur intelijensi. IST disusun oleh Rudolph pada tahun 1973, lalu diadaptasi oleh Universitas Padjadjaran Bandung untuk penggunaannya di Indonesia. IST banyak digunakan di Indonesia untuk seleksi penempatan dunia kerja maupun pendidikan. Karena IST yang terdiri dari 9 subtes tidak hanya menghasilkan skor IQ, tetapi juga dapat mengetahui minat dan bakat seseorang yang dapat dilihat dari skor setiap subtes pada IST yang kemudian digunakan untuk membentuk profil kecerdasan praktis. Tes IST adalah tes intelijensi yang terdiri dari 9 subtes dengan jumlah item 176 item dan merupakan tes kecepatan intelijensi dipandang sebagai suatu gestalt yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan secara bermakna sehingga dapat dipercaya bahwa struktur intelijensi tertentu akan cocok dengan tuntutan pekerjaan dan profesi tertentu pula. Penyajian tes ini dapat dilakukan secara individual maupun klasikal. Tes ini diperuntukkan bagi subjek dengan usia 14 sampai 60 tahun. Tujuan dari tes IST adalah untuk mengetahui pola kecerdasan individu secara umum, sehingga individu dapat memahami dirinya dan dapat mengembangkan pribadinya, seperti tentang perencanaan pendidikan, karir, dan dalam pengambilan keputusan.
Adapun subtes yang digunakan meliputi beberapa interpretasi tiap-tiap subtes, yaitu yang pertama, subtes SE Satzungsung. Dalam kamus Jerman, Satzer berarti susunan kalimat. Item subtes SE berupa 20 item pilihan ganda dan terdiri atas kalimat-kalimat. Pada setiap kalimat, satu kata hilang dan disediakan 5 kalimat pilihan sebagai penggantinya. Subtes SE diuji pada subjek selama 6 menit untuk scoring jawaban benar dikali nilai 1, sedangkan jawaban salah dikali nilai 0. Pada subtes ini berfungsi untuk mengetahui tentang potensi seseorang dalam pembentukan keputusan, rasa realitas, memanfaatkan pengalaman masa lalu untuk mengatasi permasalahan, berpikir konkret praktis. Aspek yang diukur pada subtes ini adalah judgment subject. Yang kedua, subtes WA. Wortstauswahl. Dalam kamus Jerman, Wortstau berartikan kata-kata. Item subtes WA berupa 20 item pilihan ganda dan terdiri atas 4 kata dan mencari kata kelima yang terdapat satu kesamaan. Subtes WA diuji pada subjek selama 6 menit. Untuk scoring, jawaban benar dikali 1, sedangkan jawaban salah dikali 0. Subtes ini mengukur potensi seseorang dalam intelektual, rasa bahasa, kemampuan menghayati masalah bahasa, rasa empati, berpikir induktif. Pada remaja merupakan komponen intuisi, pada orang dewasa merupakan motif sesuatu. Yang ketiga, subtes AN atau analogin. Dalam kamus Jerman, analogin berarti analogi, analisis. Item subtes AN berupa 20 item pilihan ganda dan terdiri dari 3 kata dan mencari satu kata yang memiliki hubungan sama tersebut. Subtes AN diuji pada subjek selama 7 menit untuk scoring jawaban benar dikali 1, sedangkan jawaban salah dikali 0. Subtes ini berfungsi untuk mengukur potensi seseorang dalam fleksibilitas berpikir, dapat berpikir logis, tidak suka bertingkah berdasarkan kira-kira. Bila skor tertinggi, berarti mampu memahami hubungan antar masalah. Aspek yang diukur pada subtes ini adalah proses berpikir yang mencakup analisis dan kesimpulan. Yang keempat, subtes GE atau Gemeinsamkeiten. Dalam kamus Jerman, Gemein berarti hal yang umum. Item subtes GE berupa 16 item, menulis jawaban dan terdiri dari 2 kata, dan mencari perkataan yang meliputi pengertian kedua kata. Subtes GE diuji pada subjek selama 8 menit untuk scoring jawaban benar nilai 2, jawaban mendekati nilai 1, sedangkan jawaban salah dikali 0. Fungsi dari subtes ini adalah untuk mengungkap kemampuan seseorang dalam kemampuan abstraksi, pembentukan pengertian, kemampuan untuk menyatakan pengertian dalam bahasa, Fungsi dari subtes ini adalah untuk mengungkap kemampuan seseorang dalam kemampuan abstraksi, kemampuan untuk menyatakan pengertian dalam bahasa, membentuk suatu pengertian atau mencari inti dari permasalahan. Aspek yang diukur pada subtes ini adalah kemampuan bernalar secara logis. 5. Subtes ME atau Merkaufgabe. Dalam kamus Jerman, Merkau berarti memori. Item subtes ME berupa 20 item pilihan ganda. Subjek diminta untuk menghafal dan mengingat beberapa kata. Subtes WU meminta subjek menghafal kata-kata selama 3 menit dan diuji selama 6 menit. Untuk scoring, jawaban benar dikali 1, sedangkan jawaban salah dikali 0.
Fungsi dari subtes ini adalah untuk mengungkap potensi seseorang dalam mengukur kemampuan mengingat, indikasi kontraksi yang menetap, konsentrasi dalam waktu yang relatif lama sebagai tanda ketahanan. Aspek yang diukur adalah memori atau ingatan yang berkaitan dengan perhatian dan konsentrasi. Yang keenam, subtes RA atau Reichenau-Gaben. Dalam kamus Jerman, Reich berarti ilmu hitung. Item subtes RA berupa 20 item pilihan ganda dan item menghitung. Subtes RA diuji pada subjek selama 10 menit untuk scoring jawaban benar dikali 1, sedangkan jawaban salah dikali 0. Fungsi dari subtes ini adalah mengukur kemampuan seseorang dalam cara berpikir praktis, kemampuan berhitung, kemampuan menggunakan bilangan-bilangan secara praktis yang berhubungan dengan hitungan. Yang ketujuh, subtes ZR atau Zerleinrechnen. Dalam kamus Jerman, Zerlen berarti menghitung. Item subtes ZR berupa 20 item pilihan ganda dan terdiri deret angka yang harus dilanjutkan. Subtes ZR diuji pada subjek selama 10 menit untuk scoring jawaban benar dikali 1, sedangkan jawaban salah dikali 0. Fungsi dari subtes ini adalah untuk mengukur kemampuan seseorang dalam melihat momen-momen ritmis, berpikir induktif dengan berhubungan secara teoritis, penggunaan bilangan secara agak teoritis, berpikir teoritis. Yang kedelapan, subtes FA, Formansual. Dalam kamus Jerman, Forman berarti bentuk. Item subtes FA berupa 20 item pilihan ganda dan terdiri atas item yang memperlihatkan sesuatu bentuk tertentu yang terpotong menjadi beberapa bagian. Subtes FA diuji pada subjek selama 7 menit untuk scoring jawaban benar dikali 1, sedangkan jawaban salah dikali 0. Fungsi dari subtes tersebut adalah untuk mengukur kemampuan seseorang dalam kemampuan membayangkan, mengkonstruksi, berpikir secara konkret, dan menyeluruh. Memasukkan bagian pada suatu keseluruhan dapat menanggapi secara lebih variatif, secara berpikir menyeluruh, yang konkret, dalam momen yang konstruktif. 9. Subtes WU, Wurf-Verlauf-Gaben. Dalam kamus Jerman, Wurf berarti kubus. Item subtes WU berupa 20 item pilihan ganda dan terdiri atas 5 kubus. Yang ke-9, subtes WU atau Wurf-Verlauf-Gaben. Dalam kamus Jerman, Wurf berarti kubus. Item subtes WU berupa 20 item pilihan ganda dan terdiri atas 5 kubus yang mempunyai sisi yang berlainan. Dan setiap kubus memperhatikan satu kedudukan yang berbeda. Subtes WU diuji pada subjek selama 9 menit untuk scoring. Untuk scoring, jawaban benar dikali nilai 1, sedangkan jawaban salah dikali nilai 0. Fungsi dari subtes ini adalah untuk mengukur kemampuan seseorang dalam kemampuan membayangkan ruang 3 dimensi, disertai dengan cara berpikir yang analitis.